berjamaahnya. Tapi kalau makmuman, dalam sholat apa saja berjamaah harus wajib mengucapkan makmum. Maaf ya, Ma. Maaf ya, Ma. Maaf. Yang kedua, orang yang wajib berniat menjadi imam sholat mu'adah atau sholat i'adah, itu sholat sedekah. Artinya apa? Dia sholat sendiri, sesudah selesai datang lagi orang lain sholat sendiri juga, supaya dapat jamaah. Yang sudah sholat lagi menjadi imam atau menjadi makmum. Nah, si imamnya harus mengucap imam. Yang ketiga, sholat orang yang dinazarkan berjamaah. Saya mau nazar nih, saya niat ntar saya mau sholat jamaah, nah, maka imamnya wajib mengucap imam. Menjamak takdim, ada waktu hujan lebat, mau ke masjid gak bisa, apalagi kemarin-kemarin banyak petir ya. Di jamak tuh, jamak takdim, sholat zuhur, sholat asar, tarik sholat zuhur, kalau jangan berhenti, dia jamak sama istrinya cuma. Maka imamnya wajib mengucap imam. Itu juga syarat makmum, bahwa ia tidak mengetahui kebatalan imam, sholat imamnya dengan hadas atau lainnya. Seperti pengikut madhab Syafi'i melihat pengikut madhab Hanafi yang boleh memegang kemaluan, menyentuhnya atau menyentuh kulit istrinya, maka tidak sah bermakmum kepada orang itu, sebab madhab yang kita pegang berbeda. Tapi kalau kita tidak melihat, walaupun kita tahu dia madhabnya berbeda dengan kita, boleh kita bermakmum dengan dia. Tapi kalau kita tahu dia habis nyium istrinya, habis megang tangan istrinya, habis nyentuh tangan istrinya, atau digaruk-garuk gatel megang barangnya begitu, kalau kita kan batal. Hanafi nggak batal. Kita tahu kejadian itu, maka tidak sah kita sholat dengan bermakmum dengan dia. Tidak mengiktikadkan wajib qada sholat imamnya karena menganggap sholat imamnya batal. Keadaan imamnya tidak dalam keadaan bermakmum. Jadi saya sudah terangin kemarin, makmum tidak boleh bermakmum kepada makmum, kecuali yang masbuk. Dia sholat sendirian, tadi jadi makmum, sekarang udah pada selesai, dia tinggal dewekan sholat, kita datang maka boleh. Rangkaiannya pun saya udah kasih tahu kemarin kan. Kalau berdua di sebelah kanan, kalau bertiga ini ada di belakang imam. Nah ini nyolek makmum ini supaya makmum ini mundur, nyamain sama dia. Datang lagi satu ke kiri, jajarkan satu di belakang imam satu, samping imam kanan satu, samping imam kiri satu. Datang lagi satu, jangan di belakang kiri, di belakang kanan. Nanti datang lagi kiri, begitu betul. Datang berdua, kanan satu, kiri. Dan tidak boleh bermakmum sama orang yang ummi, tidak fasih qiraatnya. Jadi syarat bermakmum harus kepada orang yang a'lamuhum, ilmu agama mumpuni.
Jangan orang, ya mohon maaf ya, ada keluaran pesantren, ada cuman sekolah aliyah, sekolah agama nih, yang pesantren jadi imam. Karena dia sudah tahu belajar kitab-kitab gini nih. Kan yang sekolah enggak. Jadi yang lebih tahu, yang lebih paham tentang agama. Dua-duanya paham. Absahuhum. Yang lebih fasih bacaannya. Jangan alhamdulillah kan salah. Yang bener apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Nah sekarang dua-duanya fasih. Cari yang lebih tua. Jadi kalau imam jangan asal tua. Bapak be tuaan. Dosanya udah dikitan, tobatnya udah banyakan, ibadahnya banyakan. Dan baca be alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalau dalam sholat mah, dalam imam atau makmum bertawadu boleh. Kalau sama-sama kita tahu dia juga paham agama, dia juga fasih baca Al-Qur'annya, boleh kita tawadu. Enggak, silakan Bapak. Ya. Tapi kalau kita tahu dia bacaan kurang fasohat, kurang fasih, terus juga ilmunya ya cuman ya belajar enggak pesantren, cuma belajar sekolah agama aja gitu ya. Kita yang merasa kita pesantren dan itu ada dulu orang NU sama orang Muhammadiyah. Kayak mundur dia. Kata yang NU, saya mau kata kunut, nanti kamu gimana? Akhirnya pengen dorong. Ada makmum yang kurang fasohat, kurang hafal, banyak baca hafalan Qur'annya, jadi imam. Baca Al-Kafirun, wala antum wala ana, orang tuh melaku. Ayo di pada belakang tuh kan, gua katanya juga apa, gua kagak bisa. Repot kalau gitu. Saya pernah ada cerita, ini bener bukannya dongeng. Jadi ada bocah berlima. Ini bocah baru sadar agama, okem-okem, main dorong-dorongan, jadi imam. Yang satu nekat, beranilah jadi imam. Udah jadi imam. Pas dia sembahyang berlima, yang satu jadi imam, yang empat jadi giliran dia baca Fatihah. Pas baru setengah Fatihah, ada Ustadz beneran datang. Ustadz beneran nggak mau dong imam jadi dia tahu bacaan takadut. Dia sembahyang sono. Pas dia sembahyang sono, ini makmum yang lain yang empat kabur sono. Ikutin imam sono. Pas dia baca wadolin, kagak ada yang ambil. Dia begini nyariin. Pada dia kalau ada, udah tinggal pikir, udah kabur sama. Itu apa gara-gara mengangkat imam yang tidak a'lamuhum, ya? Terus yang kedua ada lagi sholat subuh. Ustaznya bilang kayak saya nih ngajar nih. Qunut itu kan sunat ab'ad. Kalau ditinggal harus sujud. Pas itu yang ngomong nih, saya nih yang ngomong suruh qunut jadi imam sholat subuh. Saya lupa nggak baca qunut. Habis sujud, habis rukuk, Alhamdulillah liman hamidah, langsung mau sujud. Pas baru sama tengah perjalanan,
Yang di belakang emang kagak tahu ngomongnya kunut. Kan harusnya menyebutnya subhanallah. Kunut. Ini dia kurang paham juga. Al-Quran kan berdiri, Allah madi menarik. Pas dia mau sujud begini, kunut Allah madi. Beneran ada Pak Ustaz? Ada beneran. Benar dipinang hati. Oh ya Allah. Benar. Saya ngomongin kita bukan dongeng, benar. Kan dia mau Allah, apa kunut Allah. Dia orang duduknya ngapa Kelatahan dong. Kelatahan. awas anjing. Kalau aku semangat bos ngewe. Bener. Kalau yang udah lu dol. Yang kan ada yang udah dol. Enggak semua perempuan kan Pak Ustaz? Hah? Enggak semua perempuan gitu. Ya nggak tahu dah, kalau anak babak saya kan, emak saya anaknya 9. Itu kalau batuk, kalau bangkis yang kita bukan di mulut, bawahnya. Saya suka nanya, mak apa sih kalau batuk, kalau bangkis itu yang ditekap itu bukan yang atas. Kata mak saya begini, lu belum ngerasain lu tua nanti. Benar emang benar. Bener ya tuh. Ya benar kali tua. Bener. Ya tawan sini ngecerot sini. Kemirit di belakang. Mama Dinda. Tolong ditutup deh hordingnya. Tolong ditutup hordingnya. Ini silau. Iya, makasih. Kameranya nggak bagus. Makmum tidak boleh mendahului imam Misi deh. pada tempat berdirinya. Tidak boleh imam ada di belakang makmum. Jadi kalau berdua di sini jarak sejengkal dah dari tumit imam. Kalau berdua makmumnya baru seukuran sujud di kepala. Ya. Makmum harus mengetahui perpindahan imamnya dari berdiri ke ruku, dari ruku ke i'tidal dan seterusnya. Ini makmum yang cuma sholatnya satu baris. Bagaimana Pak Ustaz kalau baris yang kedua, ketiga, keempat dan seterusnya? Silahkan melihat barisan yang di depannya. Jadi jangan bayang orang kelihatan liatin imam gitu. Juga orang sak bayangnya. Nyari imam. Makmum wajib berniat menjadi makmum. Ya udah Berjamaah. Susunan sholat antara imam dan makmum hendaknya sesuai, walaupun berbeda bilangan rakaatnya. Artinya apa? Ya, makmum jangan menyimpang dari imam dalam mengerjakan sunat yang mencolok. Perbedaannya seperti imam sujud sahwi, makmum mau tahu mau kagak kesalahan karena imam sujud sahwi, kita ikut. Kita sholat maghrib, imam rakaat kedua, kita rakaat pertama. Dia kan atahiyat awal, kita ikut atahiyat awal. Jangan diem baik. Kenapa? Ada hadis Rasulullah, innama ju'ilal imam liyutamma bihi fa idza kabbara fakabbiru wa la tukabbiru hatta yukabbira wa idza raka'a farka'u wa la tarka'u hatta yarka'a. Sesungguhnya imam diangkat untuk diikuti. Bila ia telah bertakbir, bertakbirlah kamu sekalian. Jangan kamu bertakbir sebelum imam bertakbir, atau menyamai imam takbir Allah, dia milu Allahu Akbar.
tunggu imam Selesai. Allahu Akbar. Baru makmum Allah. Akbar. Wa idza raka'a, apabila dia ruku, farka'u, maka rukulah kamu sekalian. Wala tarka'u hatta yarka'a, dan jangan kamu ruku sebelum ia lebih dahulu ruku. Ini ada makmum yang sholatnya pengen buru-buru baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Imam baru bergerak, dia udah milu. Makanya saya kalau jadi imam, kalau saya ruku, saya ruku dulu. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Ini makmum ada kadang-kadang imam baru bergerak, mulai nyebut Allah sudah bergerak. Ini tidak boleh. Ada dalam satu riwayat dikatakan nanti ini orang mukanya bangkit dalam kubur seperti himar. Alhamdulillah, alhamdulillah, bimin. Lain cerita, ini sujud pas bangun imamnya selok. Nyebut Allah nggak kedengeran. Dia bangun dan ternyata belum bangun, masih sujud. Tapi jangan teriak juga, waduh salah, batal. Terus juga berkata, walaupun cuma satu kalimat. Dulu ada orang baru Islam, sholat, dia bertiga. Pas dia ke sholat, kucing liwat. Katanya sebelah. Batal kan? Antara ngomong, bagus itu ngomong juga. Akhirnya batal. Tapi kan itu nggak sengaja, Pak Ustadz. Kan kaget. Kan walaupun nggak sengaja tetap batal. Oh, kayak yang latah aja berarti batal ya? Oh, iya, kayak yang latah gitu, refleks gitu ya? Batal. Walaupun nggak sengaja itu refleks. Ya Iya. setelah ngomong. Batal kok. Satu lagi. Bagus itu ngomong. Jadi waktu tidak dijaga. Jadi walaupun refleks tetap. Oh, kayak kita kan udah mulai sakit suka gitu, aduh gitu ya, refleks aduh gitu. DM yang sengaja batal. Kalau DM yang tidak sengaja ada sesuatu. Enggak. Tapi kalau Ya. keluar supaya ini keluar riak dahak batal. Enggak, Pak Ustadz. Kan kalau ngasih kode mah bukan DM. Subhanallah atau nepuk tangan. Batal Ustadz ya? Kalau di DM-in batal. Batal. Itu Siapa yang DM? Iya. Terus saya cari kakak saya. Dia lagi sholat. Gitu batal Ustadz ya? Gimana? Kan dia nanya nih kakaknya ke sholat, empok kemana ya? Dia nggak tahu, terus dia empoknya ngedekin, gitu, batal itu. Ya batal. Batal, empok menarik lagi, Makanya kalau ada teman atau ada tamu, walaupun sholat sir, zuhur dan asar, kencengin bacaannya. Ya, Allahu Akbar. Atau minimal Allahu Akbar. Oh lagi sholat. Iya. Kalau dia harus mengkasih berarti bocor harus sholat tuh, kagak pernah sholat. Mengisyaratkan. Oh, Kencengin. itu selalu DM. Walaupun bukan pada saat Allah. Berarti besok-besok Oh, nggak kayak pokoknya Allah juga kita sauti Allahu Akbar. Allahu Akbar. Akbar. Kalau kita bacaan Idza jaa nasrullahi wal fath, kan di dalam hati ya.
Assalamualaikum. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna. Dia baca assalamualaikum lagi coba. Perasaan dia lagi ngaji, bukan sembahyang. Kan gitu. Iya, benar. Makanya lebih efektif pakai Allahu Akbar. Natar bilangin taruh itu. Emang kosong lagi ya. Ya kan kalau langsung kalau Allahu Akbar mah ya. Nah, terus kalau kita sholat sunat, ibu kita maksudnya ibu ya? Ya, ibu lah, nenek udah. Kali yatim ibu. Sama Kalau yatim piatu. Ya kali ya masih ada. Kalau ibu datang atau bapak datang, assalamualaikum sholat sunat wajib dibatalin. Kalau sholat wajib Nggak boleh. bacaannya dikerasin. Ya. Sebab kalau sholat wajib mah lebih agung Allah ketimbang orang tua, mengagungkan Allah. Kalau sholat sunat mah kan itu kepentingan buat kita. Oh, misalkan di batuk kena batal. Hah? Kena batuk. Jadi batuk memang kagak sengaja ya kagak batal kok. Ya batuk nggak batal, asal jangan ngecret. Kalau ngecret batal. Kan bisa jadi batuk lagi suruku. Kalau lagi sujud kan belakang melompong. Pret. Batal. Siapa yang suka begitu? Aduk tangan. Ada tiga rupa. Iya. Betul. Iya. Ada yang bersuara korban. Ada pit gitu ya, Bang. Ada Bang. Ada yang berisi. Ada yang ada isinya. Ini Pak Ustadz udah semua ya? Hah? Udah semua gitu. Ya saya bayangin aja. Ya nggak mungkin 3 rupa saya ngalamin semua. Ibu mau kebangetan banget. Saya mulai keterangan dari guru saya juga. Ya ini lo tega. Tiga-tiganya pernah ngalamin katanya. Penelitian ya Mas. Ngomong korban ngomongnya. Nah, biasanya kalau yang orang bersuara begitu, bau pahit. Ya, bau rasain ya. Abis makan ubi. Emang makan ubi kentut, Ren? Kalau makan ubi kentut dulu Pak Ustadz. Kan kalau perawat makan kentut. Kalau nenek-nenek makan kentut beda. Nggak gitu juga kali. Ya ini Pak, ini ya intermezzo aja kan. Sesuai janda gimana janda? Pengalaman sama perawat. Kalau nenek-nenek udah kurang jepit kan. Ada lampu di belakang mati. Kalau janda gimana Pak Ustadz? Kalau janda gimana Pak Ustadz? Kalau jandanya punya anak banyakan ini jam. Hah? Nah itu masih boleh mana saya lihat. Daftar aja. Ya iya kan setiap berapa ribu saraf surat yang putus wajar. Makanya kalau punya anak lebih banyak perut rada ngendol. Ya karena udah sering mengandung kan. Saya juga suka ngomong bila saya, ibu ada saya kenal dulu sama perut ibu. Berapa yang jahat? Apa kata dia? Itu udah ada bapak. Iya benar. Jadi bapak yang jahat. Ya nggak jahat juga kan di sini. Ya Allah. Ya suratul qudwati tis'un. Gambaran berjamaah atau bermakmum itu ada 9. Tasihu fi khamsin.